warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani Hamidah Lestari dengan NIM 230 203 201 213 dari kelompok 6 Praktikum Budidaya Ternak Unggas dengan asisten Kak Dinar. Bahan pakan dikelompokkan menjadi 8 kelas, yaitu yang pertama kelas hijauan kering dan pakan kasar, yang kedua kelas hijauan segar, yang ketiga kelas silase atau silage, yang keempat kelas sumber energi, yang kelima kelas sumber protein, yang keenam kelas sumber mineral, yang ketujuh kelas sumber vitamin, dan yang kedelapan kelas bahan pakan aditif. Kelas hijauan kering dan pakan kasar. Karakteristik bahan pakan kelas ini adalah mengandung serat yang tinggi dan energi yang rendah. Contoh dari bahan pakan yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama hay, yaitu hijauan segar yang dipanen pada masa pertumbuhan dan dikeringkan hingga kadar airnya kurang dari sama dengan 20%. Yang kedua yaitu jerami, merupakan sisa tanaman setelah produk utamanya dipanen. Biasanya berasal dari jenis padi-padian maupun leguminosa. Kemudian yang ketiga bahan pakan lainnya yang mengandung serat kasar tinggi seperti bagase tebu, sekam padi, tongkol jagung, kulit kacang tanah, dan lain-lain. Kelas kedua yaitu bahan pakan hijauan segar. Segar adalah hijauan yang dipanen maupun belum dan diberikan ke ternak dalam kondisi segar. Hijauan segar mengandung kadar air yang tinggi yaitu lebih dari 65%. Contohnya yaitu rumput-rumputan, daun leguminosa, tanaman air seperti azolla, enceng gondok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu bahan pakan kelas silase atau silage, adalah suatu produk yang dihasilkan melalui fermentasi secara anaerob. Kelas keempat yaitu bahan pakan sumber energi, adalah bahan pakan yang mengandung energi tinggi. Kriterianya adalah protein kasar kurang dari 20%, kemudian serat kasarnya kurang dari 18%, dan yang termasuk dalam kelas ini ada biji-bijian sereal seperti jagung, gandum, dan sorghum. Kemudian limbah penggilingan biji-bijian seperti dedak padi, dedak gandum, kemudian umbi-umbian dan sisa pengolahannya. Kemudian nih kelas kelima yaitu bahan pakan kelas sumber protein, mempunyai kriteria protein kasar lebih dari sama dengan 20%, kemudian serat kasarnya kurang dari 18%, dan pada dasarnya bahan pakan sumber protein berasal dari seperti ternak, kemudian bahan pakan dari hewan, ikan, maupun tanaman. Kemudian bahan pakan selanjutnya yaitu sumber mineral, adalah bahan pakan yang banyak mengandung mineral baik makro maupun mikro, dan beberapa bahan pakan sumber mineral misalnya ada tepung tulang, tepung kulit kerang, kapur, garam dapur, zeolit, premik, dan lain-lain. Selanjutnya bahan pakan sumber vitamin adalah bahan pakan yang tinggi kandungan vitaminnya baik satu jenis maupun beberapa jenis vitamin. Contohnya yaitu yang pertama minyak ikan, ada vitamin A, D, dan E. Kemudian jagung kuning yang punya vitamin A, kemudian kacang-kacangan yang memiliki vitamin B1 dan B6, produk fermentasi yang mengandung B12, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan yaitu bahan pakan kelas aditif, adalah bahan pakan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit untuk tujuan tertentu. Nah, penggunaan aditif ini tidak mempunyai kontribusi terhadap kuantitas nutrien dalam ransum. Contohnya antibiotik, antioksidan, anti mold, coloring, material, flavor, dan lain-lain. Fungsi nutrien terhadap unggas, terutama energi dan protein. Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Energi yang dikonsumsi oleh ayam digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi, aktivitas fisik, dan mempertahankan temperatur tubuh normal. Banyaknya pakan yang dikonsumsi akan mempengaruhi daya produksi dari ternak tersebut. Apabila energi yang dikonsumsi berlebihan, maka dimanfaatkan dan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Apabila kekurangan energi, maka cadangan energi dalam tubuh akan digunakan. Selanjutnya yaitu protein. Protein sangat dibutuhkan oleh unggas yang sedang tumbuh dan sedang berproduksi. Protein merupakan sumber berbagai asam amino yang penting bagi tubuh, sehingga kualitasnya sangat tergantung dari asam amino esensial yang dikandungnya.
Fungsi protein itu sendiri yaitu untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, sebagai pertumbuhan jaringan yang baru, metabolisme untuk energi, metabolisme ke dalam zat-zat vital dalam fungsi tubuh, dan enzim-enzim esensial bagi fungsi tubuh. Selain itu, protein juga merupakan sumber energi meskipun bukan yang utama karena memerlukan proses yang kompleks. Teknik pemberian pakan untuk ayam pedaging sebaiknya 40% diberikan pada pagi hari, 40% diberikan pada sore hari, dan 20% pada malam hari. Dengan frekuensi pemberian pakan ayam pedaging lebih banyak 8-9 kali pada minggu pertama, 6-7 kali pada minggu kedua, 4-5 kali pada minggu ketiga, dan 2-3 kali pada minggu keempat hingga panen. Pemberian pada siang hari pukul 12-13 sebaiknya tidak dilakukan karena pakan yang telah dimakan tidak berubah menjadi energi untuk membentukkan daging, akan tetapi dibuat untuk mengeluarkan energi panas yang ada dalam tubuh ayam itu. Kemudian pemberian pakan pada ayam petelur dapat diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore. Kebutuhan pakan dalam satu hari untuk satu ekor ayam adalah 100 gram. Dengan pembagian waktu pemberian pakan ayam petelur jam 7 pagi diberikan 30-40% dan jam 3 sore diberikan pada 60-70%. Pemberian pakan lebih banyak pada sore hari karena keinginan makan ayam lebih besar pada jam tersebut, dan usahakan untuk pemberian makan tepat waktu agar menghindari ayam stres. Organoleptik bahan pakan, di sini saya mengambil jagung, dedak atau bekatul, kemudian sorghum, dan saya juga ada tambahan pakan sebagai bahan mineral yaitu garam dapur. Bahan pakan yang pertama yang saya pilih yaitu jagung sebagai sumber energi yang ada pada pakan dan memiliki bentuk lonjong, tekstur kasar, aroma wangi. Bahan pakan sedikit manis khas jagung, tidak tengik dan warnanya oranye kecoklatan. Yang kedua yaitu dedak atau bekatul sebagai sumber energi yang ada pada pakan, memiliki bentuk bubuk, tekstur halus, aroma tidak tengik dan warna coklat muda. Yang ketiga yaitu sorghum. Nah, sorghum ini sebagai sumber energi juga pada bahan pakan yang memiliki bentuk bulat, aroma tidak tengik dan warnanya coklat muda. Dan yang terakhir yaitu garam sebagai sumber mineral pada bahan pakan atau campuran, bentuknya butiran kasar, aromanya asin dan warnanya putih. Kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis mulai dari starter dan juga finisher. Di dalam dunia peternakan, umur ayam pedaging dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher. Pada fase starter diberikan nutrisi yang lebih tinggi dengan tujuan pada fase ini ayam lebih banyak mengalami pertumbuhan yang relatif cepat dibandingkan dengan fase finisher yang pertumbuhannya mulai melambat. Nah, berikut saya sajikan tabel kebutuhan nutrisi pada ayam ras pedaging dan juga ras petelur.